hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, baik sekali. Allahu Akbar. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai sebelumnya kita berdoa dulu ya. Gini, biar semangat kita tepuk jari. Bisa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawat, tepuk jari 3 gagak, tepuk jari 4 papat, tepuk jari 5 mama. Bertepuk semua, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Ayo dimulai. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita memasuki pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang Al-Quran Hadis. Di sini kita akan membahas tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin beserta dengan mim sukunnya. Oke, sebelumnya Ibu Guru pengen tanya dulu kepada kalian. Ada yang tahu di sini tentang hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun? Ada yang tahu? Belum paham. Oke. Yang dinamakan nun sukun atau tanwin itu bacaan nun sukun yang di atasnya ada sukunnya, ya. Mati dia. Nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham bi gunnah, yang ketiga ada idgham bila gunnah, yang keempat ada iqlab, dan yang kelima ada ikhfa. Sedangkan hukum mim sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama ifa syafawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga idhar syafawi. Oke. Coba dibuka dulu bukunya. Sudah? Buka di halaman 27, coba bukunya. Oh ya, sebelumnya Ibu Guru lupa absen. Kita absen dulu ya. Kamilatun Nisa, Fatihatul Qomariyah. Oke. Kita lanjutkan ya. Sudah dibuka bukunya? Taruh depan, Adik. Ya. Di sini hukum nun mati atau tanwin dan mim mati. Tujuan kita mempelajari ini, standar kompetensinya menerapkan hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati. Sedangkan kompetensi dasarnya yang pertama, menjelaskan hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati, dan yang kedua,
membedakan hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati. Dan yang ketiga, menerapkan hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati. Yang keempat, dalam bacaan surah-surah Al-Quran dengan benar. Jadi kita membaca Al-Quran harus dengan benar, ya, sesuai dengan tajwidnya. Nah, di sini materi yang akan kita bahas seperti yang sebelumnya Bu Guru sampaikan, yaitu hukum nun mati atau tanwin, dan yang kedua hukum mim mati. Yang pertama, kita memasuki pembahasan yang pertama, hukum nun mati atau tanwin. Di sini terbagi menjadi 5. Di sini memang ada 4. Cuman idgham di sini ada 2. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama ada idhar, yang kedua idgham, dan idgham di sini terbagi menjadi 2. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Oke. Dan yang keempat adalah iqlab, dan yang kelima ifa. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu idhar. Pengertian idhar, ada yang mau baca? Coba ini, Adek Mila. Menurut bahasa artinya jelas dan terang, dan menurut ilmu tajwid, idhar ialah membaca huruf mim mati atau tanwin tanpa suara sengau atau dengung. Ya. Idhar adalah bacaan yang jelas. Bisa dipahami sampai sini? Ya, ingat ya, kalau idhar dia bacaannya jelas dan tanpa sengau. Nih, memasuki huruf izhar. Huruf izhar terdiri dari 6 huruf. Yang pertama, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, ya. Nah, contoh hamzah kita bisa lihat di sini. Adzabun alimun. Coba sama-sama 1 2 3. Adzabun alimun. Nah, contoh yang ha seperti di sini. Ghaliman hakiman. Ayo. Ghaliman hakiman. Ya. Contoh yang kha. Min khasyati. Min khasyati. Contoh ain. Bi ghafilin amma. Bi ghafilin amma. Contoh yang ghain. Min ghairi. Min ghairi. Ya, contoh yang ha. Minhul anharu. Minhul anharu. Bisa semua. Nah, memasuki yang kedua, bacaan nun sukun atau tanwin yang kedua yaitu idgham. Coba Fatihah baca. Ayo. Kurang jelas? Majuan sayang. Majuan. Pengertian idgham menurut bahasa adalah melebur, sedang menurut ilmu tajwid adalah memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham. Ya. Jadi, pengertian dari idgham artinya memasukkan. Jadi dia memasukkan huruf yang di awal tadi, ya. Memasukkan huruf dia. Idgham di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Apa perbedaan antara idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah? Gunnah kan artinya memasukkan kan, dia gunnah, berdengung. Nah, kalau bi gunnah jadi dia dengan cara apa? Berdengung. Sedangkan bila gunnah dia tidak berdengung, ya. Bila gunnah. Dalam bahasa Arab, kalau ketambahan huruf la
itu artinya tidak. Jadi dia tidak berdengung. Huruf idgham bigunnah di sini ada 4. Yang pertama ya, nun, mim, waw. Oke. Cara membaca contoh huruf ya. Riba. Nah, contoh yang nun, min nafsin. Ya, contoh yang mim, au qasaybim minah. Au qasaybim. Nah, yang wawu, gisyawatu walahum. Ya, dan dimasukkan ya. Nah, contoh yang bila guna, hurufnya ada 2. Apa saja? Lam dan ro. Nah, lam di sini contohnya zulumatil la yubsirun. Yubsirun. Nah, yang ro, mir rabbihim. Ya. Yang ketiga, iqlab. Coba Mila baca. Secara bahasa adalah memindahkan sesuatu. Menurut ilmu tajwid, iqlab yaitu membalik bunyi nun mati dan tanwin menjadi bunyi mim mati ketika bertemu dengan satu huruf iqlab, yaitu huruf ba. Ya, diingat ya, hurufnya iqlab hanya ada satu. Nah, iqlab di sini bunyi nun mati dan tanwin menjadi bunyi mim. Jadi perumpamaannya seperti ada huruf mim di ba sini. Biasanya kan ada di dalam Al-Quran itu ada tulisan kayak mim kecil di atasnya, ya. Nah, contohnya nih, mim ba'di. Kayak Mim ba'di. Summum bukmun. Ya. Yang selanjutnya yaitu ihfa. Yang terakhir. Ayo, Adik Tia baca. Menurut bahasa artinya menutupi Sesuatu sehingga terlihat terdengar menjadi samar. Menurut ilmu tajwid, ikhfa adalah membunyikan huruf nun mati atau tanwin dengan samar-samar dengan bunyi sengaur sepanjang 2 harokat. Dia bunyinya samar-samar ya. Nah, bunyinya sengau dan panjang harokatnya 2 harokat atau biasa kita sebut 2 ketukan. Nih, ifa hurufnya ada berapa? 1, ayo coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ya. Ifa hurufnya ada 15. Sisa dari huruf-huruf sebelumnya ya. Sisa dari hurufnya idhar, idgham, iqlab. Semua sisa hurufnya masuk ke huruf ifa. Yang pertama di sini ada ta, jim, dal, ra, zai, sin, shin, sod, dod, ta, do, qaf, kaf, fa. Nah, contoh huruf ta, jinnat, jinnabun tajri. Jinnabun tajri. Ya, contohnya ta,
Jami'an thumma. Jami'an summa. Ya, contohnya jim. Syai'in jadala. Syai'in jadala. Contohnya dal. Min dunillahi. Min dunillahi. Contohnya dal. A'anzartahum. A'anzartahum. Contohnya zai. Fa'in zalaltum. Fa'in zalaltum. Contoh sin. Rukka'an sujjadan. Ruka'an sujjadan. Ya, yang shin contohnya ang syai'in. Au syai'in. Sod contohnya min solsolin. Min salsalin. Contohnya dot mikinnang doikun. Mikinang baikun. Ya, contohnya to miutinin. Miutinin. Contohnya do mingdilun. Miudilun. Ya, contohnya kof mingqablu. Miuqabalu. Contohnya kaf minkum. Miukum. Contohnya fa a'anfusahum. A'anfusahum. Ya. Memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita membahas tentang mana nih? Mim sukun. Mim sukun terbagi menjadi tiga. Yang pertama ifa syafawi. Yang kedua idgham mutamasilain atau biasa disebut dengan idgham mimi. Nah, yang ketiga idhar syafawi. Pembahasan ifa syafawi pengertiannya yaitu hukum bacaan mim mati apabila bertemu dengan huruf ba dibaca samar-samar. Jadi hurufnya ifa syafawi di sini hanya ada satu, yaitu huruf ba. Hurufnya kan ba. Contoh membacanya wahum barizun. Wahum barizun. Ya, bagus. Yang kedua, idgham mutamasilen. Idgham mutamasilen adalah hukum bacaan mim mati apabila bertemu dengan huruf mim dibaca masuk atau lebur ke huruf di depannya disertai dengan berdengung. Jadi, idgham mutamasilen di sini apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf sejenisnya yaitu huruf mim juga, ya. Cara membacanya dia berdengung. Contohnya, wa ma lahum min nasirin. Wa ma lahum min nasirin. Min nasirin. Min nasirin. Ya. Nah, yang selanjutnya hukum mim sukun yang terakhir yaitu idhar syafawi. Idhar syafawi yaitu hukum bacaan mim mati apabila bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Selain hurufnya ifa syafawi serta idgham mi selain huruf itu. Jadi
Semua huruf-hurufnya terangkum dalam sini, ya. Ada hamzah hurufnya. Contohnya a'antum asyaddu. A'antum asyaddu. Yang ta contohnya alam taro. Alam taro. Yang ta bikum summa. Bikum summa. Yang jim rabbihim jannatun. Rabbihim jannatun. Yang ha alaihim khafidina. Alaihim khafidina. Fidi ulang. Alaihim khafidina. Yang kha humu khairul bariyah. Hum khairul bariyah. Hum khairul bariyah. Yang dal lakum dinukum. Lakum dinukum. Yang zal khalfihim dzurriyyatun. Khalfihim dzurriyyatun. Yang ra ilafihim rihlatun. Ilafihim rihlatun. Yang zai qulubihim zaigun. Qulubihim zaigun. 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 Ya. Nah, kita sudah membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Coba ini lagi. Ingat, hukum nun mati dan tanwin terbagi menjadi 5. Kalau hukum mim sukun terbagi menjadi 3. Oke. Coba sekarang untuk mengetes kalian, coba dikasih keluar bukunya, buku tulis. Ayo, buku tulisnya dikasih keluar. Dan dilihat ya, di sini ada evaluasinya. Lihat petunjuk pengisian. Kerjakanlah soal-soal berikut dengan benar sesuai dengan A, B, C, D. Hukum non mati atau tanwin dibagi menjadi A. 4 hukum, B. 2 hukum, C. 5 hukum, D. 6 hukum. Ayo dijawab. Udah? Soal nomor 2. Huruf ba adalah termasuk ke dalam huruf A. Idhar, B. Iqlab, C. Ikhfa, D. Idgham. Ingat huruf ba tadi. Sudah? Mira sudah? Ya? Dah. Yang ketiga, dalam kalimat wahum barizuni terdapat hukum. Yang pertama A. Ikhfa safawi, B. Izhar safawi, C. Idgham, D. Iqlab. Ayo. Ingat? Sudah? Sudah belum? Ikhfa safawi, idgham mimi, izhar safawi. Sudah? Sudah? Itu idgham mim. Mana? Yang kecil. Itu belum aja di situ tulisannya. Sudah? Yang keempat, dalam kalimat wa ma lahum min nasirin terdapat hukum A. Idgham mutamasilen atau biasa disebut idgham mimi, B. Izhar safawi, C. Ikhfa safawi, D. Iqlab.
Ayo dijawab. Ayo dijawab. Ayo dijawab. Udah? Yang kelima, pengertian idgham adalah A. Jelas, B. Ditasydid, C. Mengganti, D. Melebur. Ayo jawab. Udah? Sudah semua. Ayo dikumpulkan sini. Nah, yang berikutnya, Ibu Guru akan memberikan kalian sebuah tereng. Nanti Mila dan Tia jadi satu kelompok ya. Langsung dibuatkan ininya. Nih, coba. Tia pegang, terus Mila yang jelaskan. Hadap ke sana. Ya, kayak begini. Ya, coba dijelaskan. Mila. Hukum bacaan sukun dan tanwin. Ditunjuk, sambil ditunjuk coba pakai pulpen ini. Hukum bacaan sukun dan tanwin. Huruf izhar ada 6. Hamzah, kha, ha, ghain, ain, ha. Belum digunah ya, nun, mim, dan waw. Belum bila gunah lam dan ro. Iklab ba. Ikhfa, ba, da, Dal, dal, kaf, sin, qa, kaf, jim, ta, kaf, ta, shin, shod, qaf, zai, zai, dan tot. hukum bacaan. Coba 1, 2, 3. Coba. Hukum bacaan.
ha, to, sya, ra, ya, sa, nun, Sin. sin, nun, kaf, ta, za, ha, Zal. dal, ha, do, zal, da, Fa. fa, hamzah. Ya, Kak. Terus mati. Ayo, lanjut. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ini ya, karena kalian sudah bisa menyelesaikan masalah ini dan sudah benar, jadi Bu Guru kasih hadiah untuk kalian. Ini untuk Mila dan ini untuk Fatihah. Ya. Sebelumnya, biar untuk melatih kita tambah bersemangat dalam belajar, kita sama-sama bernyanyi ya. Nyanyinya ikuti saya dulu ya. Saya contohkan dulu. Kalau kau suka nun sukun, bilang nun sukun. Kalau kau suka tanwin, bilang tanwin. Tanwin itu fathatain, kasratain, dhammatain. Itulah harokatnya. Nun sukun dan tanwin terbagi 5. 1 idhar, 2 idgham bi gunnah, 3 idgham bil gunnah, 4 ikhlas, 5 ifa. Itulah hukumnya. Hukum bacaan nun sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama ifa safawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga idhar safawi. Dibacanya dengan jelas. Ifa safawi serta idgham mimi dibacanya dengan dengung. Bisa? Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka nun sukun, bilang nun sukun. Kalau kau suka tanwin, bilang tanwin. Tanwin itu fathatain, kasratain, dhammatain. Itulah harokatnya. Nun sukun dan tanwin terbagi 5. 1 idhar, 2 idgham bi gunnah, 3 idgham bil gunnah, 4 ikhlas, 5 ifa. Itulah hukumnya. Hukum bacaan nun sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama ifa safawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga idhar safawi. Dibacanya dengan jelas. Ifa safawi serta idgham mimi dibacanya dengan dengung. Ya, nanti sampai di rumah diajarkan ke teman-temannya yang belum bisa. Ya, mungkin cukup sekian.